Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bareng saya di channel Sharing Positif. Di sesi sharing kali ini saya ingin berbagi tentang tipe teman toksik yang harus kita hindari dalam pergaulan kita sehari-hari. Karena apa? Agar hidup kita lebih nyaman, tenang, dan tentunya lebih waras. Nah, seperti apa teman-teman toksik itu? Yang pertama, itu adalah si pesimis. Jika kita punya teman yang hari-harinya adalah selalu berpikir pesimis, tidak pernah optimis, tidak pernah ingin berjuang lebih untuk mendapatkan sesuatu, maka kita harus hindari. Karena apa? Karena pemikiran pesimis itu akan mempengaruhi diri kita untuk tidak berjuang lebih, tidak punya motivasi, tidak punya rasa optimisme meraih apa yang kita inginkan. Karena hari-hari kita ditemani dengan orang yang bisa jadi tidak punya impian, tidak memiliki cita-cita yang tinggi seperti itu. Yang kedua, si playing victim. Nah, jika kita punya teman yang ciri-cirinya ketika dia bercerita, dia selalu merasa menjadi korban atas sesuatu hal yang terjadi pada dirinya, dan selalu mencari kambing hitam dari setiap hal yang terjadi pada dirinya, maka kita juga perlu jauhi dan hindari sekarang juga. Karena apa? Orang seperti ini akan sangat sulit kita berikan nasihat, karena dia selalu memposisikan diri menjadi orang yang merasa terzolimi, sehingga kita sebagai temannya harus mendukungnya. Ini sangat menguras tenaga. Ketiga, si tukang gosip. Nah, ketika kita punya teman dengan ciri-ciri suka menceritakan tentang orang lain, apalagi keburukan-keburukan orang lain, dan dibuat seperti semacam cerita drama yang ada bumbu-bumbu penyedapnya sehingga ceritanya semakin menarik untuk kita kulik. Nah, itulah yang namanya si tukang gosip. Ketika kita punya teman seperti itu, juga akan menguras tenaga kita dan menjadikan kita memiliki prasangka yang buruk kepada orang lain yang belum tentu itu dilakukan oleh orang yang diceritakan oleh teman kita. Yang keempat, si pengkhianat. Nah, ketika kita punya teman dengan ciri-ciri dia baik kepada kita, namun ketika di luar dia suka menjelek-jelekkan kita. Dia itu ibarat orang yang punya atau disebut manusia bermuka dua. Manis di depan kita, namun pahit ketika tidak berhadapan dengan kita. Hal ini justru akan menghancurkan kita dari dalam diri kita, dari internal kita. Karena apa? Karena orang seperti ini akan melakukan berbagai macam hal untuk mendapatkan apa yang dia inginkan secara pribadi, sehingga dia rela mengorbankan temannya sendiri. Yang kelima, si iri hati. Nah, jika punya teman yang dia nggak suka atas pencapaian yang kita peroleh, kita mendapatkan prestasi yang baik, kita mendapatkan promosi jabatan misalnya, namun teman kita itu selalu merasa, kok kamu bisa sih, tapi aku kok nggak bisa. Apa yang kamu lakukan bisa melakukan itu? Kamu menjilat bos ya, misal seperti itu. Jadi ketika kita ketemu teman seperti itu yang merasa dirinya selalu kok nggak bisa nyaingin kita gitu, itu lebih baik kita hindari. Karena apa? Orang seperti ini juga sama, selalu mementingkan dirinya sendiri. Dia selalu iri atas pencapaian-pencapaian orang lain. Padahal yang namanya sahabat, ketika sahabatnya mendapatkan prestasi atau mendapat pencapaian yang baik, harusnya mendukung, mensupport, dan mendoakan. Yang keenam, si penyebar hoax. Nah, ini lagi ngetren ya saat ini dengan berkembangnya media sosial. Kita biasanya punya teman yang suka share segala informasi yang terkadang informasi itu belum tentu kebenarannya, namun di-share. Entah itu tentang politik, tentang permasalahan, tentang agama dan seterusnya, yang terkadang itu tidak jelas sumbernya, namun suka share-share informasi seperti itu, yang itu menjadikan kita seakan-akan terlibat gitu loh.
Padahal kita tidak terlibat sama sekali misalnya. Tapi ketika kita berteman dengan orang seperti itu, orang lain di luar akan menganggap bahwa oh ini temannya si penyebar hoax. Ini juga akan merugikan reputasi kita atau image kita. Yang ketujuh, si tukang utang. Menurut saya berhutang itu suatu hal yang sah-sah saja. Namun ketika kita punya teman yang suka sekali ngutang, nggak hanya sekali dua kali, apalagi ketika ditagih itu sulit, lebih baik kita hindari. Karena itu akan menguras tenaga kita, itu akan menjadikan hubungan kita dengan teman kita tersebut menjadi semakin renggang karena masalah hutang. Jadi kalau ketemu teman seperti itu lebih baik segera kita hindari. Itulah tadi 7 tipe teman toksik yang harus kita hindari, dan semoga kita terhindar dari teman-teman yang seperti itu. Agar apa? Agar hidup kita lebih tenang, lebih nyaman, dan pikiran kita tentunya lebih waras. Dan jika sobat sharing semuanya suka dengan video ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar mendapatkan video-video serta info-info terbaru dari saya. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.